Selamat datang kembali di channel saya Cahaya Islam. Semoga kamu betah dan terhibur di sini. Selamat menikmati. Di saat obat-obatan belum tersebar luas, masyarakat zaman dahulu menggunakan tanaman untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan keluhan kesehatan yang mereka rasakan. Menurut Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization, WHO, ada 21.000 spesies tanaman obat yang tersebar di seluruh dunia. Tidak heran kalau hingga saat ini, kemanjuran tanaman obat masih dipercaya. Dari banyaknya tanaman obat itu, ternyata ada beberapa yang mudah ditanam di halaman atau bahkan dalam rumah. Selain itu, manfaatnya juga sangat banyak dan tentunya menyehatkan. Mari mengenal tanaman obat dan mulai menanamnya sendiri di rumah. Beragam tanaman obat untuk hidup yang lebih sehat. Setiap tanaman obat tentu memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jangan salah, beragam tanaman obat bisa meredakan gejala sejumlah penyakit seperti gangguan pencernaan, sakit kepala, batuk, pilek, hingga cemas dan stres. 1. Kemangi. Kemangi adalah tanaman obat yang ternyata juga lezat disantap. Jika kamu penggemar makanan khas Sunda, seperti lalapan atau pecel, biasanya daun tanaman ini sering dijadikan sebagai pelengkap yang menambah aroma wangi pada makanan. Ternyata, sebagai tanaman obat, kemangi memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, termasuk meningkatkan nafsu makan, meredakan gejala perut kembung, hingga mengobati luka goresan yang ada pada kulit. Sebuah laporan yang dirilis dalam Iranian Red Crescent Medical Journal pada 2016 menyebutkan, daun kemangi memiliki efek yang sama seperti tanaman peterseli dan spearmint dalam mengobati perut kembung. 2. Kamomil atau chamomile. Pernahkah kamu melihat nama kamomil dalam menu restoran atau kafe? Ya, tanaman obat ini biasanya dijadikan teh, dan aromanya pun harum. Bagian kepala dari bunga tanaman kamomil diambil untuk dijadikan obat untuk meredakan gangguan pencernaan, peradangan dan iritasi kulit. Aroma harumnya yang menyerupai wangi buah apel bisa meredakan gejala gangguan cemas dan rasa tegang yang dirasakan. Dalam perannya sebagai penyembuh iritasi kulit, kamomil akan meredakan kekeringan, gatal-gatal, dan kemerahan pada kulit yang mengalami peradangan dan iritasi. 3. Ketumbar. Tanaman obat ketumbar, yang juga dikenal sebagai cilantro, seringkali digunakan dalam menu makanan khas Meksiko, Thailand, atau India. Beberapa orang mungkin tidak percaya kalau ketumbar adalah tanaman obat dengan segudang manfaat kesehatan. Beberapa studi membuktikan, ketumbar sebagai tanaman obat adalah sahabat dari pencernaan manusia, karena mampu menghilangkan zat beracun dari dalam sistem pencernaan. Tanaman ketumbar akan tumbuh subur pada daerah yang lembab serta memiliki udara dingin. Jika ingin menanamnya, pastikan hawa di rumah Anda segar. 4. Lemon balm. Tanaman lemon balm atau Melissa officinalis, yang memiliki dedaunan dengan aroma wangi ternyata memiliki efek antispasmodik, yang menenangkan perut dan juga sistem saraf. Pada sebuah studi beberapa tahun lalu, tanaman lemon balm terbukti bisa membantu melawan virus herpes, jika dioleskan pada kulit. Namun ingat, jika ingin menanamnya, pastikan bahwa daun-daun lemon balm digunakan sebelum melewati usia 6 bulan. Sebab, potensi manfaat kesehatannya akan berkurang jika umurnya sudah melebihi 6 bulan. 5. Peppermint. Spearmint dan peppermint merupakan tanaman dengan aroma yang begitu khas. Jika pernah mengonsumsi permen karet atau pasta gigi, kemungkinan besar Anda sudah tidak asing lagi dengan wangi kedua tanaman itu. Keduanya memang menyehatkan, namun peppermint dikenal sebagai tanaman obat yang lebih menyehatkan dibandingkan saudara dekatnya, spearmint. Ketika dicampurkan ke dalam teh, peppermint bisa meredakan ketidaknyamanan yang dirasakan pada sistem pencernaan. Saat kamu sedang merasa mual dan muntah-muntah, peppermint dalam bentuk teh juga bisa meredakannya. Jika digunakan dalam bentuk topikal atau obat oles, peppermint bisa meredakan nyeri otot. Bila ingin menanamnya, pastikan daerah rumah Anda lembab dan berhawa sejuk. Selain itu, langsung petik daunnya sebelum bunganya tumbuh. Sebab, daun peppermint bisa terasa sangat pahit jika dimakan setelah bunganya tumbuh. 6. Lavender. Tidak salah jika tanaman obat lavender disebut sebagai tanaman ajaib, sebab
Dengan mencium wanginya saja, seseorang bisa merasa tenang dan rileks. Ketika kulit luka atau tergores, lavender juga bisa dioleskan ke area yang luka, dan meredakan rasa sakitnya. Namun, jika memiliki tekanan darah rendah, jangan pernah gunakan minyak tanaman lavender ke dalam bak mandi. Sebab, minyak dan aroma tanaman lavender bisa menurunkan tekanan darah tubuh. 7. Rosemary. Tanaman rosemary masuk ke dalam golongan Lamiaceae, sama seperti lavender dan kemangi. Selain beraroma wangi, tanaman obat ini ternyata mengandung zat besi, kalsium, dan vitamin B6. Rosemary juga memiliki komponen antioksidan yang dipercaya bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan sirkulasi darah. Bahkan, negara-negara Eropa seperti Jerman saja menggunakan rosemary untuk mengobati gangguan pencernaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Therapeutic Advances in Psychopharmacology, aroma tanaman rosemary ini dapat meningkatkan konsentrasi dan memperbaiki suasana hati. 8. Tim. Minyak tanaman tim ternyata bisa digunakan sebagai antibakteri dan antiseptik, serta meringankan pilek dan flu. Lebih dari itu, beberapa tumbuhan tim yang tumbuh di Pakistan dan Afghanistan juga bisa menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol tinggi dalam tubuh. Tanaman obat yang bisa tumbuh sampai 15-30 cm ini dapat ditanam di sebuah pot yang berisikan tanah, dan membutuhkan sinar matahari untuk bisa tumbuh. Sebelum memilih tanaman obat yang ingin ditanam di rumah, pastikan bahwa udara dan hawa daerah rumah mendukung pertumbuhan tanaman obat yang dipilih. Selain itu, jangan asal mengonsumsinya, sebab kita tetap memerlukan pengawasan dan anjuran dari dokter. Itulah beberapa tanaman yang berkhasiat sebagai obat yang perlu kita ketahui. Cukup sampai di sini. Semoga Anda menikmati video ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen dan subscribe-nya di channel ini ya. Sampai jumpa kembali.